Yang bisa menemukan kita dengan rezeki kita, dengan jodoh kita atau apa, itu hasil dari pelepasan kita itu tadi. Semakin Anda melepaskan, berarti kan Anda tidak nutupi. Semesta akan menyesuaikan simpul-simpul jalannya untuk sampai ke Anda. Nah sekarang kalau jenengan mengikuti paham dunia milenial, sesuatu itu harus dicari karena kita mentarget. Padahal bekerja yang paling gampang itu memasrahkan. Dengan bertindak pasrah Anda jernih. Dan pasrah itu bukan berarti pasif. Pasrah itu menjaga hati dan pikiran agar stabil. Nanti di dalam pekerjaan ya pasrah-pasrah saja. Anda tidak terkontaminasi oleh lingkungan Anda. Anda mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, sudah gitu aja. Orang nambah-nambahin macam-macam. Bagaimana kita menyelaraskan, terus apa arti kata selaras? Selaras itu kembali kepada pengalaman kita secara koordinat kita yang paling tepat, itu pengalaman otentik kita yang disebut selaras. Berarti selaras itu tidak bisa diidealitaskan antara satu dengan yang lainnya. Maka selaras terhadap diri, jadi posisi diri Anda yang mengalami, selaras dengan lingkungan, selaras karena Anda sudah mengalami dan Anda memahami apa yang Anda alami itu tadi, itu dinamakan selaras. Kira-kira definisi selaras itu. Akhirnya ketika setiap orang itu bisa memahami posisinya secara hakikat, dia akan menata posisi-posisi yang lainnya. Dia akan membentuk posisi-presisi di dalam semesta. Karena satu orang sudah mengalami secara presisi, secara hakikat. Jadi pengalaman yang otentik, kejujuran di dalam diri kita itu disebut keselarasan. Nah itu dimulai dari diri kita untuk membangun dengan yang lainnya. Setiap pribadi harus mempunyai otoritas itu di dalam dirinya. Itu namanya selaras. Dalam bahasa yang lebih tinggi, selaras itu dikatakan sesuatu yang mengarah kepada aspek yang indah. Tapi indah yang bukan dipahami dengan egoistik. Indah yang dalam artian manusia itu selalu mengingini sesuatu itu yang tampak tidak kacau, kan gitu kan. Padahal kekacauan itu terkadang juga dibutuhkan. Maka ketika orang Jawa ngomong selaras dan selamat itu sama saja menjelaskan hasil dari keterhubungan kepada Tuhan. Dan itu juga tidak bisa dijelaskan kecuali Anda sendiri yang mengalami secara hakikat. Laku.
Yang bisa menemukan kita dengan rezeki kita, dengan jodoh kita atau apa, itu hasil dari pelepasan kita itu tadi. Semakin Anda melepaskan, berarti kan Anda tidak nutupi. Semesta akan menyesuaikan simpul-simpul jalannya untuk sampai ke Anda. Nah sekarang kalau jenengan mengikuti paham dunia milenial, sesuatu itu harus dicari karena kita mentarget. Padahal bekerja yang paling gampang itu memasrahkan. Dengan bertindak pasrah Anda jernih. Dan pasrah itu bukan berarti pasif. Pasrah itu menjaga hati dan pikiran agar stabil. Nanti di dalam pekerjaan ya pasrah-pasrah saja. Anda tidak terkontaminasi oleh lingkungan Anda. Anda mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, sudah gitu aja. Orang nambah-nambahin macam-macam. Nah seringkali orang pembisnis itu kenapa harus butuh spiritual atau meditasi? Ya butuh agar pikirannya itu titis. Kalau pikirannya jernih, titis, makin kan tatas mentalnya, baru tuntas mengejarkan sesuatu. Tapi kalau dalam bisnis itu stres dewe ora rampung. Duwe apa-apa tapi dia mengalami penderitaan. Setiap hari tidak mengalami energetik, tidak mengalami gairah hidup. Ngersulot tok, jane wis duwe apa-apa. Kira-kira gitu ya. Ya memang kalau nanti kita bisa melakukan secara stabil, ya maka apapun yang harus kita lakukan itu harus konsisten dan konstan, ajeg. Karena sebagaimana meditasi atau manekung termasuk akses kundalini itu adalah kebutuhan kita sebagaimana kita butuh makan untuk hidup. Nah sementara ini yang dikasih makan itu perangkat tubuh kita yang bersifat halus. Nah kalau yang bersifat fisik ini perangkat kasar makanan ini. Nah, ini sadhana ini harus dilakukan utuh. Antara yang non fisik dan yang fisik, antara yang tubuh rohani dan tubuh jasmani harus dilakukan secara konsisten. Bukan karena Anda ingin sebenarnya, Anda butuh. Ini kasunyatan, Anda butuh. Tubuh Anda yang halus pun butuh makan. Nah pendistribusian makanannya adalah cairan tirta kamandalu atau kundalini itu tadi. Kira-kira gitu. Oke, jadi ilmu Jawa itu runtut, nyata menurut saya. Terus akhirnya didadekne Google itu mergo ora iso jelasne. Wah iku mari kualat. Lah sing mari kualat iki batine sampean dhewe sing kemerungsung kuwi. Ketika sampean melakukan sesuatu ndak madem-mantep ya mesti kualat. Karena Anda menarik masalah itu dari apa? Dari kualitas batin Anda sendiri. Kira-kira begitu nggih. Dadi nek wis wani nglakoni janji dilakoni manut sak mestine dan itu nyata, menjaga hati dan pikiran yo ora ono kualate. Latihan tadi gelombang Mas, ngaruh. Ya. Kita kan latihan meditasi. Ya. Secara tidak langsung dampak lingkungan. Ya pasti akan sinergi. Akan sinergi, akan tertata. Setiap apapun saja di dalam kehidupan itu adalah manifestasi dari energi. Segala hal memantulkan energi, daya, gitu ya. Kita harus tahu itu. Energi yang berkualitas rendah itu destruktif. Itu pasangannya yang konstruktif, bersifat tinggi, ilahiyah. Kalau ke bawah itu iblis, mungkin gitu kalau personifikasinya. Nah kalau yang bawah ini lebih tinggi intensitasnya, ya alam kacau. Karena yang Anda pandarkan, yang Anda respon, yang Anda sumbangkan kepada alam itu adalah sel perusak daripada pembangun. Sebagaimana tubuh Anda, ketika kebanyakan sel yang memandalkan energi rendah, tubuh Anda rusak. Sama seperti tubuh. Lah Anda ini adalah selnya jagat ageng. Maka saya sebut kita ini partisipan. Kita ini bagian organ dari jagat gemelar ini. Nah, nek iso sumbang sesuatu yang konstruktif, dan ketika itu terjadi secara kolektif, alam akan mengalami evolusi pertumbuhan. Jagat ini juga memiliki kesadaran yang dinamakan maha sadar. Kira-kira begitu. Dan nanti kalau kita bisa mentantu atau menata itu dimulai dari diri kita, berarti kita membangun keselarasan. Kita membantu jagat ini untuk berevolusi dengan presisius. Kira-kira begitu. Nah jadi sing arep gelar jagat, gulung jagat itu sampean dewi. Yang akan mengkiamatkan jagat atau membuat jagat tetap eksis itu sampean dewi. Tapi nek nang film-film keren kan bumi itu harus dijaga gitu kan. Karena bumi, ya betul, bumi itu jantungnya dimensi. Lintas jagat gemelar ini jantung keberadaan itu bumi. Dan jantungnya bumi adalah kita. Maka bumi itu disebut ibu. Nah, karena bumi itu memedarkan gelombang geomagnetik. Geomagnetik itu untuk menata keseluruhan lapisan jagat raya ini agar sinergi. Bumi hancur, peradaban hancur. Sebagaimana bumi itu kehilangan manusia, peradaban akan hancur. Karena bumi juga butuh kita kira-kira itu kan. Maka bumi itu kita jaga sebagai tempat sekolah kita mengembangkan kesadaran. Jiwa kita itu bisa bertumbuh mengenal kesadaran ketuhanan itu ketika kita turun ke bumi.
Maka baiknya fasilitas bumi ini diibaratkan fasilitas kita belajar seperti ini. Ya nek bisa ayo gotong royong dijaga, kira-kira gitu saja. Paling gampangnya. Karena nanti nek jenengan tidak menjaga bumi, Anda tidak bisa lagi makan soto, makan rawon, tidak bisa. Karena neng kono ora enek. Di alam selain bumi tidak ada. Neng kono mangan soto dadak 100 tahun kas rasanya lagi bisa dirasakan itu. Nah, ini kan langsung spontan ya, bersyukurlah ketika Anda bisa makan soto langsung enak rasanya. Tapi kalau di luar tubuh bumi, di luar bumi, di luar koridor tubuh kita, mangan lu dadak 100 tahun cahaya. Iki mangan soto no enak iku 100 tahun kas. Iki kan malah menderita nanti. Jadi banyak bersyukurlah gitu, Pak.